Halo guys, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Selamat datang kembali, kita ketemu ya. Mungkin kita bakal bareng-bareng ngebedah selama 10 menit atau lebih tentang seputar saham Goto. Goto ini udah 3 bulan dia melorot kayak gini. Penyebabnya apa dan gimana sih untuk rekomendasi dan analisa ke depannya? Di video kali ini gue udah buatin ringkasan secara detail dan terperinci, yang mana lo wajib stay tune dan nonton video ini dari awal sampai habis biar kamu bisa dapetin profit ya. Jangan sembarangan asalan masuk, jangan asal-asalan masuk. Ingat, di garis bawahi, kalau kamu nggak ngerti fundamental dan pergerakan keuangannya. Di video kali ini gue bakal kasih tau lo info terbaru dan strategi untuk mendapatkan profit kalau kita berinvestasi di Goto. By the way, channel ini baru gue bikin ya, kurang lebih ya 2 mingguan. Jadi buat teman-teman yang udah beruntung banget, udah nemuin channel ini, langsung gaskan, enggak usah pakai lama. Klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kita bisa belajar bersama. Dan kita bakal bisa bareng-bareng untuk ngebedah saham yang berpotensi memiliki kinerja bagus, fundamental kuat, dan keuangan yang solid, sehingga kita bisa mendapatkan profit dividen. Yoi geng, langsung aja. Jangan lupa juga ya, untuk channel ini barusan gue bikin kurang lebih 2 mingguan ya. Jadi buat kamu yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke berbagai sosial mediamu, biar teman-teman kita di luaran sana pada melek finansial, pada ngerti saham. Mau sampai kapan kalian kerja capek-capek, uangnya cuma ditabung, nggak beranak, habis itu kemakan inflasi di setiap harinya. Kalau nggak tiap hari ya tiap tahun pasti kemakan inflasi. Uang kalian semakin banyak, tapi sebetulnya nominalnya semakin sedikit. Maka oleh karena itu, buat teman-teman, share video ini ke berbagai sosial mediamu, biar teman-teman kita di luaran sana pada melek finansial. Ya geng, langsung aja ya. Kita di video kali ini bakal fokus untuk ngebedah saham Goto. Udah gue prediksi selama bulan ini, bulan Juni 2025 sampai akhir tahun 2025. Gimana nih untuk Goto pergerakan harga sahamnya? Makin membaik apa makin merosot? Simak di sini, karena di sini gue bakal bedah untuk lo semuanya. Yo, let's go. Nah, dan sekarang kita udah masuk nih di dalam pergerakan harga saham dari Goto, atau lebih kita kenal dengan nama Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Jadi di sini di saat video ini dibuat itu masih sesi kedua ya. Jadi bursa saham belum ditutup ya. Video ini dibuat pada tanggal 13 Juni 2025. Di sini di pergerakan hari ini itu Goto mengalami koreksi ya. Tiap hari koreksi mulu. Nah, dan di sini Goto mengalami tekanan ya, kayaknya mengalami koreksi minus 4,48%. Atau turun Rp3 di harga Rp64 per lembar sahamnya. Secara 3 bulanan atau 3 month, di sini saham Goto mengalami penurunan yang tajam banget ya. Bahkan hampir menyentuh 30% ya. Ini gila. Jadi di video kali ini kita bakalan memprediksi saham Goto pada bulan Juni dan selama 1 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman biar nggak kejebak, nanti teman-teman bisa stay tune dan nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pergerakannya, bisa rebound apa enggak, semuanya udah gue prediksi di dalam video ini. Dengan analisa dan gue rangkum dari berbagai sumber serta rekan-rekan analis gue yang tentunya bukan orang sembarangan. Jadi by the way buat teman-teman stay tune ya, biar lo nggak sangkut di Goto nih. Kasihan banget ya kalau pada sangkut. Dan di sini gue ajarin lo triknya, karena di sini ada strateginya juga yang bakal gue share. Simak dan stay tune, kita mulai dari sekarang ya. Yo, dan di sini kita bakalan mulai untuk menganalisa gimana pergerakan dari saham Goto ke depannya. Untuk menganalisa dan untuk melakukan kajian lebih mendalam, di sini kita bakalan mulai ya dari penyebab penurunan saham Goto untuk memprediksi saham Goto ke depannya bagaimana. Nah, di sini penyebab penurunan saham Goto, di sini ada 4 hal yang udah gue singkat dan gue rangkum ya.
Yang pertama itu gagalnya rumor akuisisi oleh Grab ya. Jadi ini rumor ini menjadi harapan investor ya, yang mana harapan itu telah pupus setelah Grab membantah kabar akuisisinya. Yang kedua, di sini aksi jual investor asing dan pendiri ya. Jadi banyak saham dilepas ke pasar, yaitu menjadi tekanan harga memburuk atau mengalami koreksi. Yang ketiga, di sini ada kinerja keuangannya buruk ya. Jadi untuk GoTo itu masih merugi besar dan belum menunjukkan profit. Udah profit tapi tipis banget, itu rentan terkoreksi, membuat harga sahamnya merosot. Jadi yang keempat, di sini ada sentimen pasar negatif ya. Jadi suku bunga tinggi dan kekhawatiran ekonomi global turut menekan sektor di teknologi, termasuk saham dari GoTo. The next, di sini yang poin penting yang perlu digarisbawahi ya, bahwa ini adalah salah satu penyebab kenapa saham dari GoTo itu anjlok selama 3 bulan terakhir. Nah, di sini pada 9 Juni ya, ini puncaknya ya. Sempat naik kan, rebound dikit, habis itu turun lagi. Turunnya parah banget. Jadi pada 9 Juni, Grab secara resmi membantah kabar bahwa mereka sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi GoTo senilai 7 US miliar. Jadi ini bukan rupiah lagi nih, miliar ya geng ya. Mau diakuisisi, tapi pihak dari Grab udah membantah. Nah, oleh karena itu ini yang ngebikin saham dari GoTo itu turun lagi. The next, di sini penegasan ini menurunkan harapan investor tentang potensi pengambil alihan yang sebelumnya menjadi katalis positif, sehingga berkontribusi pada tekanan jual pada saham GoTo sendiri. Ya geng, dan di sini gue udah buatin ya untuk rangkuman untuk prediksi harga pada saham GoTo ya. Jadi di saat video ini dibuat itu masih sesi kedua dari pergerakan harga saham di 13 Juni 2025. Di sini gue udah buatin prediksinya ya untuk jangka pendek dari 13 sampai 25 Juni 2025 ya. Berdasarkan wallet investor, pergerakan harian diproyeksikan sebagai berikut nih. Pada tanggal 13 Juni 2025 itu diprediksikan ya cuman muter-muter di angka 63 sampai 66 ya. Dan untuk 16 sampai 12 Juni 2025 di sini diperkirakan muter-muter doang sih kayaknya ya, 63, 64, 66 sampai maksimal ranknya 60 sampai 67 rupiah per lembar sahamnya. Untuk tanggal 23 sampai 26 Juni 2025 itu turun di sekitar 60 sampai 61 ya, minimal dia bakalan mengalami koreksi lagi ya geng ya untuk saham dari GoTo sendiri ya. Di ranknya Rp57 untuk maksimalnya di angka Rp64 per lembar saham. Dalam 14 hari ke depan, rentan prediksi adalah minimal Rp57 per lembar saham, maksimal bisa mencapai Rp70 per lembar saham, dengan target tengah Rp63 sampai Rp64 per lembar sahamnya. Tapi perlu digarisbawahi ini hanya prediksi dan asumsi untuk menjadi bahan kajian dan pertimbangan teman-teman sebelum melakukan investasi ke dalam suatu perusahaan. Yoi geng, disclaimer dulu ya. Video ini di setiap video di channel ini itu nggak pernah ya untuk ngajak ngebeli, memiliki atau menjual saham. Jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Gua hanya berbagi sharing info ya, informasi yang mana ini sangat dibutuhkan buat teman-teman nih, apalagi buat pemula ya geng. Jadi simak dan stay tune karena di sini kita bakal bedah habis-habisan. The next, di sini untuk jangka menengah yaitu 1 tahun ke depan ya. Gue udah prediksi juga ya geng ya. Konsensus analis dari TradingView dan Fintel menyebutkan target rata-rata di angka Rp100.10. Itu jangkauannya dari 73 sampai Rp125 per lembar saham. Untuk Fintel mencatatkan kisaran 73 sampai Rp131. Kalau dia enggak bisa menguat, kemungkinan hanya muter-muter di angka Rp70 per lembar sahamnya ya, bagi target 12 bulanan. Menurut Simpi Wallet itu rata-rata target analis adalah Rp97.8 dari 12 analis pada Juni 2025.
The next, di sini faktor-faktor pendukungnya ya Geng ya, ada buyback saham senilai 3,3 triliun rupiah yang akan berlaku sejak 19 Juni 2025 selama setahun. Bisa memperkuat harga dari saham GoTo sendiri ya. Untuk laporan Q1 per 2025 itu menunjukkan peningkatan GTV di angka surplus 54% secara years on years. Itu pendapatan naik 37% ya. Dan arus kas operasi positif, sinyal fundamentalnya sedikit membaik. Untuk perusahaan juga mencatatkan laba bersih adjusted untuk 2024 dan target EBITDA itu di angka 1,4 sampai 1,6 triliun rupiah di tahun 2025. The next, untuk sintetis outlook, di sini gua udah rangkumin dari periode target harga dan catatan ya. Dari tanggal 13 Juni 2025 ya, kita mulai ya. Untuk target harga ya muter-muter di angka 6466 sampai 67 ya. Harga penutupan terakhir. Ya, in the next di sini tanggal 16 sampai 20 Juni 2025 itu di kisaran 63 sampai 64. Ini zona teknikal jangka pendek. Untuk tanggal 23 sampai 26 Juni 2025 itu ya perkiraan prediksi di kisaran 60 sampai 61 rupiah itu tekanan jangka pendek ya. Untuk 12 bulan mendatang itu di kisaran 98 sampai 100 rupiah atau surplus 73 sampai 125 rupiah per lembar saham. Ini konsensus analis buyback dan tren fundamental yang mendukung. The next, di sini kesimpulannya, untuk jangka pendek harga diperkirakan konsolidasi turun ke zona 60 sampai 64 dengan potensi ekstrim ke 57 sampai 70 rupiah per lembar sahamnya. Untuk jangka menengah sampai panjang, di sini konsensus analis mendukung target di kisaran 100 rupiah dengan momentum kuat dari program buyback dan profitabilitas yang mulai pulih. Dan untuk peringatan, di sini udah gue buatin peringatan ya, tapi ini ingat sekali lagi perlu digarisbawahi, ini hanya asumsi dan rekomendasi pribadi. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing ya. Gua nggak pernah ngerekomendasikan membeli, menjual atau memiliki saham. Ya geng, peringatan untuk yang masuk saham GoTo. Pertama, harga masih bisa turun lagi. Berdasarkan prediksi teknikal, harga GoTo berpotensi turun ke 60 rupiah per lembar saham atau bahkan mencapai 57 rupiah per lembar saham dalam beberapa hari ke depan. Hindari masuk saat harga sedang dalam fase penurunan atau downtrend tanpa konfirmasi rebound. The next, di sini volatilitas tinggi ya. GoTo itu sering mengalami fluktuasi tajam, auto reject bawah atau ke atas. Contoh atau cocok ya, ini bukan contoh, cocok untuk trader berpengalaman ya, tidak disarankan untuk pemula tanpa manajemen risiko ketat. Yang ketiga, katalis positif belum pasti efektif. Program buyback dan rencana investasi baru belum tentu langsung menaikkan harga. Hasil RUPS 18 Juni bisa jadi pemicu arah baru, jadi tunggu kepastian dulu sebelum ambil posisi besar. Untuk fundamental masih rentan ya untuk GoTo sendiri. Meski GoTo sudah mencatat profit secara adjusted tapi tipis banget ya. Arus kas dan margin keuntungan masih tipis ya pokoknya. Untuk saham tetap berisiko jika kondisi makro memburuk atau e-commerce kompetitor lebih agresif. Yang kelima, untuk saham GoTo sendiri bukan saham dividen. GoTo tidak memberikan dividen, jadi murni mengandalkan capital gain yang artinya sangat spekulatif kalau tanpa analis mendalam. The next, di sini tips masuk lebih aman. Tunggu konfirmasi rebound, pastikan ada sinyal teknikal kuat, breakout dari resistance pendek, volume meningkat, RSI keluar dari area jenuh jual. Gunakan stop loss ketat, contoh nih, jika lo beli di harga Rp63 per lembar saham, set stop loss di harga Rp60 per lembar saham. Masuk bertahap atau average in, ini jangan all in sekaligus ya, jadi pecah masuk dalam beberapa hari. Pantau 18 Juni RUPS, hasilnya bisa jadi katalis penting.
masuk sebelum itu sangat beresiko jika belum ada pergerakan signifikan. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Pastinya lo udah punya jawabannya. Kenapa sih saham GoTo itu susah naik? Dan apa penyebabnya? Akhir-akhir ini dia merosotnya tajam banget. Jadi buat teman-teman, the next video kita bakal bedah apa ya? Jadi buat lo pada nih yang punya request, the next video pengen diprediksi atau dianalisa saham apa? Nanti lo bisa langsung aja komentar di kolom komentar. Nanti request terbanyak bakal kita bedah bareng-bareng ya di the next video. Jadi buat lo, gue ingetin sekali lagi yang belum subscribe, buruan subscribe, nyalakan belnya juga biar lo tambah jadi smart people. Karena dengan nontonin di setiap video di channel ini, otakmu bakal makin cerdas, makin melek finansial, wawasan bertambah. Ya, jangan cuma nontonin yang kosong omon-omon doang. Yang ada ilmunya sekali-kali dilihat sampai habis. Sebelum kebablasan di sini gue mau disclaimer dulu ya, geng. Disclaimer, konten di channel ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi membeli, menjual, atau memegang saham. Selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Saya enggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat ya pesan gua, di setiap video selalu gua ingetin. Dengan saham, kamu bisa mendapatkan profit dividen itu berkali-kali lipat, enggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga, kamu bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan mencapai 99%. Oleh karena itu, research dan konsultasi dengan profesional itu sangat penting banget. Salah satu cara konsultasinya gimana? Nah, biar ilmumu nambah, lo bisa komentar. The next video kita bakal bedah masalahmu ya. Jadi teman-teman, di sini yang belum subrek, buruan subrek. Biar apa? Biar kita bisa nemuin saham-saham yang potensial memberikan profit dividen untuk kita semuanya di masa depan. Ya geng, gua mau pamitan dulu nih. Semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya ya. Don't forget to view my next video. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye. See you next time. Gue Henry S. and good luck.